Hai Sobat Aero Chats, Vincent Gamer melawan Ali Reza Firuja. Gua akan bahas game ini dari 2 hari yang sudah berlangsung. Superbad Rapid and Blitz di Kroasia 2026 di Zagreb tepatnya. Mengundang Gukesh Domaraju juga dan Abdul Satrov dan lainnya lagi. Ali Reza tampil sangat perkasa, asik, sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu game terbaiknya dari Ali Reza Firuja. Apakah Ali Reza akan kembali tampil dengan maksimal? Nah, inilah game melawan Vincent Gamer pecatur dari Jerman. Like dulu, share, subscribe, dan jangan lupa kasih hype untuk video ini ya, biar saya terus semangat bikin konten. Gamer memulai dengan langkah kuda F3, ready opening, dijawab dengan D5, kemudian putih G3, hitam kuda F6, putih gajah G2. Buat yang belum tahu, ready opening ini diambil dari nama sang kreator, yaitu pecatur namanya Richard Reti, teman-teman. Ciri khasnya adalah bermain dengan gajah fianchetto ke petak G2. Hitam E6, putih melanjutkan dengan rokade, hitam kemudian gajah ke petak E7, putih D3, dan hitam B6. Ya, untuk merespon Reti, biasanya banyak pemain hitam top dunia yang menggunakan fianchetto juga, yaitu ke sayap menteri ya, dengan gajah ke petak B7. Putih C4, coba mengganggu diagonal, hitam gajah ke petak B7, dan kemudian putih dimakan balik dengan kuda. Kok pakai kuda ya? Ya, karena kalau pakai pion ketutupan nanti gerakan gajahnya. Nah, pakai kuda supaya lebih dinamis lagi. Nanti kalau kudanya gerak, gajahnya kebuka. Putih kemudian melanjutkan dengan skak, hitam kuda D7, dan putih langsung ngepush dengan kuda E5. Nah, ini sistem catur cepat ya. Buat teman-teman yang belum tahu, 25 menit dengan bonus waktu setiap melangkahnya 10 detik. Jadi di awal permainan Ali Reza digempur dulu nih lawan Vincent Gamer. Kemudian gajah F6 dia coba bertahan, kuda C6, menteri C8, dan kemudian putih mainin langkah D4. Hitam A6, tujuannya mau B5. Kemudian putih mainin langkah E4, B5 dilanjutkan, queen ke petak C2, hitam kuda E7. Kemudian putih dorong pion E5 dan hitam makan kuda di petak C6 dengan gajah. Putih makan gajah balik dengan gajah, kemudian hitam makan lagi, dan di sini putih makan gajah di petak F6. Bukan pilihan yang tepat ya, harusnya dia makan kuda. Kira-kira kenapa tuh? Hitam kuda makan pion D4 dan kemudian putih makan pion di petak G7. Sebenarnya menarik ya, kalau makan menteri berarti putih akan unggul satu benteng. Nah, hitam di sini benteng G8 dan kemudian putih queen makan H7. Coba temukan langkah kenapa menteri H7 salah, padahal punya tujuan yang bagus, teman-teman. Kalau kalian cermat dalam posisi ini, kalian akan lihat ada langkah yang menakjubkan dari hitam, yang bikin Vincent Gamer baru sadar kalau makan di petak F6 dan dapat pion G7 walaupun dapat pion H7, ini berbahaya. Tepat banget. Kalau kalian cermat ya, kalian akan melihat ada langkah menteri B7. What a move, great move teman-teman. Benteng dikasih, kalau dimakan ada raja E7. Ada ancaman benteng mengancam queen. Selain itu, kalau queennya kabur, maka ada kuda ke petak E2, skakmat. Raja nggak bisa ke petak H1 atau G2, ada queen di sini. Jadi pas banget ya timingnya. Dengan menteri B7 ini, sekarang serangannya berbalik arah. Hitam coba menyerang. Putih harus menutup dengan F3 dong. Karena kalau di sini kuda C3, hitam bisa kuda F3, raja geser kemanapun, kuda G5, discover check, dapat queennya. F3 harus dimainkan oleh putih. Hitam mengamankan raja dengan rokade panjang. Udah aktif semua ya. Putih kuda D2 jaga pion. Hitam kemudian F5, langkah yang bagus ya untuk menutup queen balik ke C2. Dan untuk tujuan kuda E5 ya, mengancam pion di petak F3. Putih coba balik dengan queen ke petak H6, hitam melanjutkan idenya, kuda ke petak E5, putih queen ke petak E3, hitam menjaga dengan queen ke petak D5, putih benteng B1. Ya, kenapa tuh benteng B1 ya? Karena ada ancaman kuda ke petak C2, teman-teman. Hitam ambil pion di petak G7, putih B4. Kalau Anda jadi hitam, apa langkah yang Anda akan mainkan di posisi ini, teman-teman? Nah, ini kan waktunya hitam menyerang ya. Tapi kalau hitamnya lambat mengeksekusi kesempatan ini untuk bisa unggul, ini bisa lepas nih keunggulannya. Dan Vincent Gamer tidak melihat bahwa Ali Reza dapat mainkan langkah. Boom! Sacrifice the pawn. Kalau dimakan, kuda ke petak E2, skakster.
Menteri harus ke petak E4. Hitam dapat pion di petak G3. Ya, kalau misalkan putihnya Queen F2, maka dimakan aja, dimakan dan kemudian kuda D3 ya. Queen ke petak G2 atau H2, maka hitam akan berani dengan kuda ke petak E2 skak. Kalau dimakan, maka benteng G3, raja ke petak H2, Queen ke petak H5, dimakan dan boom skakmat. Indah banget kan? Gila, the art of attack nih, seni dalam menyerang ya. Itulah kenapa putih harus Queen ke petak E4 dan hitam tentu saja makan pion G3, putih makan dan kemudian hitam makan lagi dan putih menyerah. Kok menyerah? Ya, game ini sangat cepat ya, 26 langkah aja. Dan lihat waktunya, jauh banget teman-teman. Kalian bisa nggak ngelanjutin? Kalau misalkan putih di sini raja F2, kira-kira apa jawaban terbaik dari hitam untuk bisa menang? Yes, benteng makan F3. Kalau dimakan pakai kuda, queennya hilang. Kalau dia di sini menolak raja ke petak E1, maka ada jawaban kuda D3 tepat sekali, raja ke petak D1, tinggal tuker benteng, harus dimakan dan queennya akan hilang. Kalau misalkan raja H2 gimana ya? Kalau raja H2, ya raja tinggal menyisakan satu jalur ini. Benteng tinggal ditarik dan kemudian akan terjadi benteng ke petak H8 skakmat. Kan masih bisa dijaga bang, Queen H4. Ayo gimana ngelanjutinnya? Tinggal makan petak F3 aja. Makan lagi, dia makan dan kita dapat. Masa sih nggak menang kayak gini? Nah, berarti harusnya jalan apa tadi? Ya harusnya tidak menukar petak pada F6 tadi ya, yang salah. Dan kemudian bisa nggak sih sebenarnya menolak dengan jalan contoh H3 pada posisi ini? Ya bisa aja. Cuma memperpanjang nafas aja. Dan kalau putih jalan H3, kalian lihat nggak ada langkah brilian yang bisa dimainkan oleh hitam? Kira-kira jalannya apa guys? Jalannya makan F3, defleksi. Ya, kuda makan, menteri hilang, benteng makan, maka menteri makan menteri dulu, dan kemudian kuda makan F3. Raja G2 tinggal dilanjutin aja. Kuda H4, raja ke petak G1, dan benteng ke petak D1, skakmat. Itulah kenapa Alireza sangat superior, dan setelah selesainya babak ke-6, inilah pimpinan klasemen sementara Alireza dengan 10 poin ya. Setiap kemenangan di Rapid Chess mendapat 2 poin, kalau seri 1 dan kalau kalah 0. Diikuti oleh kompatriotnya, pecatur dari Prancis juga, Maxime Vachier-Lagrave dengan 7 poin. Kemudian pecatur Romania Daniel Bogdanovic, tidak disangka ya ada di atas. Dan juara dunia Gukes juga sama, poinnya 7. Siapa yang akan keluar jadi juara? Tinggal menyisakan beberapa babak lagi untuk Rapid Chess, tapi masih ada catur kilat teman-teman dengan 19 babak. Siapa jagoan kalian? Coba komen. Bisa berapa kali kalian jawab soal yang ada di live analisis ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kasih hype untuk video ini. Jangan lupa check out merchandise limited edition RL Chess, kaos dan chess set dari RL Chess. Caranya gimana? Hubungi di detail atau deskripsi video ini.